Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi SH MH, yang telah menyempatkan waktunya meski dengan kesibukannya bisa mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Yogyakarta. Yang saya hormati perwakilan dari SKK Migas Jabanosa, Bapak Idra selaku Humas dan Mas Kiki, dan alhamdulillah juga hadir pada kesempatan kali ini perwakilan dari HCML Mas Velos, selamat datang di Sumeneb, beserta forum grup diskusi yang saya hormati dan saya cintai. Mengawali diskusi kita pada pagi hari ini, sebelum kita masuk kepada diskusi yang sebenarnya dengan pemateri-pemateri yang sudah diundang oleh kawan-kawan Asosiasi Media Online Sumeneb, ada dari SKK Migas yang sejatinya akan hadir langsung Kepala SKK Migas Bapak Nur Wahidi, dan kebetulan berhalangan dan diwakili oleh Bapak Humas SKK Migas. Lalu ada mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga Kabupaten, mantan anggota DPRD Kabupaten Bapak Malik Effendi, dan Ketua Komisi 1 DPRD Sumeneb yang membidangi tentang migas Bapak Darul Hashim Fak. Sebelum ke materi-materi itu kita bahas, kita ingin mendengar prolog atau pengantar tentang diskusi pada pagi hari ini dari Bapak Bupati Sumeneb tentang bagaimana kemudian sinergitas keberadaan perusahaan eksploitasi migas di Kabupaten Sumeneb dengan pemerintah daerah, khususnya pada proses pembangunan di Kabupaten Sumeneb. Waktu dan tempat kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Bupati Sumeneb untuk menyampaikan keynote speaker pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengar. Sangat jelas. Sangat. Terima kasih. Yang saya hormati, langsung saja para peserta FGD yang hadir pada pagi hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat saya, pasti saya hormati. Ya, teman-teman Amos, tentu yang punya kegiatan, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini. Walaupun informasinya ini mendadak, teman-teman Amos biasa mungkin sering mendadak mungkin ya. Yang pertama, tentu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita semua bisa berkumpul di sana. Saya juga di sini. Tentu saya doakan semoga semua yang ada di sana diberikan nikmat sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Saat ini saya kebetulan ada di Yogyakarta, ada beberapa kegiatan. Jadi saya tadi sudah komunikasi dengan teman-teman Amos. Kalau sudah siap saya keluar dari acara, maka saat ini saya keluar dari acara untuk bisa memberikan sedikit keynote speaker. Keynote speaker ini yang diminta oleh teman-teman Amos agar saya bisa memberikan sedikit pandangan-pandangan kaitan dengan industri hulu migas dalam rangka pembangunan untuk di Kabupaten Sumeneb. Baik, jadi yang pertama di sini saya tadi mendengar bahwa ada teman-teman perwakilan dari HASKI, dari apa lagi kurang begitu jelas. Yang pasti tentu ingin saya sampaikan beberapa hal kaitan dengan kegiatan FGD yang dilaksanakan oleh teman-teman Amos pada pagi hari ini. Yang pertama, saya mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap Asosiasi Media Online Sumeneb Amos yang sudah melaksanakan acara pada kesempatan pagi hari ini. Tentu pemerintah Kabupaten Sumeneb mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pemikiran,
aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman AMOS dalam rangka bagaimana berpikir Kabupaten Sumeneb ke depan lebih baik, khususnya kaitannya dengan kabupaten penghasil migas. Kalau berbicara kaitan dengan eksplorasi migas, memang ini berbicara kaitan tentang Sumeneb puluhan tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu. Rata-rata di Kabupaten Sumeneb ini, bahkan di Pulau Madura, rata-rata eksplorasi migas ini memang mayoritas ada di offshore, artinya di tengah laut. Nah, ini yang terkadang membedakan antara offshore dan onshore. Oleh karenanya, seiring bertahun-tahun sudah berjalan kaitannya dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumeneb, tentu banyak hal yang sering saya sampaikan kepada perusahaan-perusahaan K3S yang beroperasi di Kabupaten Sumeneb. Tentu kaitan dengan proyek-proyek K3S yang ada di Kabupaten itu dalam FGD, tenaga lokal, lalu vendor lokal, lalu material lokal. Nah, 3 hal ini menurut saya perlu diperhatikan oleh K3S yang ada di Kabupaten Sumeneb, khususnya di bawah SKK Migas, sehingga SKK Migas ini harus benar-benar aktif dalam rangka bagaimana mendorong hal-hal kaitan yang saya sampaikan tadi, sehingga proyek ini bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Sumeneb. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Terkadang di beberapa kabupaten itu investasi bisa masuk, tetapi kaitan dengan sumber daya manusia itu belum pernah kita siapkan. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan 3 tahun yang lalu kepada perusahaan-perusahaan K3S yang ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, ini mungkin perlu diingat oleh teman-teman K3S. Jadi tolong ini digarisbawahi. Bahkan kemarin saya ingatkan kembali kegiatan-kegiatan komunikasi kita dengan K3S, tolong sumber daya manusia kaitan dengan tenaga kerja lokal ini dipersiapkan. Khususnya Husky yang akan memulai kembali sosialisasi eksplorasi yang tertunda yang harusnya tahun 2014, dan alhamdulillah mungkin tahun ini, tahun depan sudah akan mulai untuk eksplorasi kembali. Nah, ini saya minta kepada Husky khusus, jadi ini perlu dipersiapkan kaitan dengan tenaga kerja lokal. Apa kira-kira yang bisa dipersiapkan 2 tahun lagi setelah Husky ini beroperasi? Maka menurut saya tenaga kerja lokal ini harus dipersiapkan, sehingga masyarakat yang ada di Kabupaten Sumeneb ini tidak menjadi penonton kaitannya dengan eksplorasi hulu migas yang ada di Kabupaten Sumeneb. Itu yang pertama menurut saya. Itu nanti juga bisa dibahas oleh teman-teman FGD pada pagi hari ini. Lalu berikutnya adalah untuk memperhatikan vendor lokal. Vendor lokal ini ada 2. Ada bisa BUMD, juga bisa ada swasta vendor lokal. Saya ingatkan kembali dengan aturan yang baru, teman-teman K3S, tolong agar tidak dimonopoli pekerjaan-pekerjaan kaitan dengan vendor-vendor lokal ini, 10 miliar ke bawah itu harus dikerjakan oleh vendor lokal. Lalu pertanyaannya, apakah vendor lokal ini mampu? Ya, memang ada spesifikasi khusus, sehingga memang vendor-vendor lokal itu tidak memiliki kemampuan dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi migas yang memang memiliki spesifikasi khusus dan standarisasi. Tapi itu tugasnya K3S menurut saya bersama SKK Migas. Ini yang ingin saya minta kepada teman-teman kaitannya dengan teman-teman SKK Migas, K3S. SKK Migas Jawa Nusa ini harus lebih aktif bagaimana mendorong, mempersiapkan vendor-vendor lokal ini setahun 2 tahun ke depan ini sudah harus mampu. Artinya ada pembinaan, bukan hanya sekali diundang, dibina lagi lalu ditinggalkan. Nah, ini harus menurut saya, sehingga dampak pertumbuhan ekonomi itu bisa terlihat, sehingga vendor-vendor lokal ini menurut saya bisa diaktifkan, bisa diberdayakan, sehingga mampu memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja juga pada saat vendor lokalnya dilakukan. Itu yang menurut saya perlu dicatat juga dalam FGD hari ini, agar teman-teman HAMOS itu memperkuat kaitan dengan vendor lokal ini. Jadi perusahaan-perusahaan lokal ini juga harus diperhatikan. Masa misalnya urusan kaitan dengan suplai air bersih saja juga harus dari perusahaan Jakarta. Menurut saya PDAM juga ada. PDAM tidak masuk, bisa ada perusahaan swasta yang ngambil airnya ke PDAM. Nah, ini menurut saya harus dibina.
Itu artinya kita diberikan pemahaman, perusahaan-perusahaan lokal ini, usaha UMD berikan pemahaman, ini spesifikasinya begini. Nah itu beberapa hal yang menurut saya perlu diperhatikan. 3 hal ini dalam rangka bagaimana mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sumeneb menurut saya. Nah itu, jadi beberapa 3 hal ini yang menurut saya menjadi catatan untuk FGD pada hari ini, dan ini penting untuk dibahas oleh teman-teman. Saya kasih contoh misalnya proyek di beberapa kabupaten yang lain, misalnya di Bojonegoro misalnya, ya memang di sana ini memang onshore ya. Jadi paling tidak ada pelibatan tenaga kerja. Kalau di Bojonegoro itu ada 18.000 pekerja, terus ada 460 subkontraktor. Itu subkontraktor itu perusahaan lokal semua. Jadi proyek ini tentu mendorong tumbuhnya jasa pendukung menurut saya gitu. Nah, tentu banyak kaitannya nanti ke depan. Pada saat misalnya kantor perwakilan itu sudah mulai dibuka di Kabupaten Sumeneb, tentu itu hotel nanti akan berpengaruh, rumah makan juga akan berpengaruh, transportasi juga akan berpengaruh, rumah kontrakan juga akan berpengaruh. Banyak hal yang menurut saya sehingga itu bisa menjadi pengembangan usaha kecil dan sosioekonomi menurut saya. Nah itu yang menjadi perhatian, sehingga proyek ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Sumeneb. Nah itu perlu dipikirkan, bukan hanya kaitan dengan PI saja. PI itu tidak seberapa menurut saya. CSR pun juga tidak seberapa menurut saya. Tetapi yang perlu kita harapkan itu dari 3 hal tadi yang saya sampaikan di awal, efek domino dari hal-hal yang dilaksanakan pada K3S ke depannya agar bisa lebih serius menurut saya untuk benar-benar berpikir tentang Sumeneb ke depan. Saya nanti juga akan bicara kepada SKK Migas Pusat bahwa saya akan memberikan kemudahan dalam hal investasi di Kabupaten Sumeneb selama teman-teman SKK Migas Pusat ini memberikan kesempatan kepada vendor-vendor lokal, tenaga kerja lokal. Itu menurut saya imbang menurut saya. Tapi kalau semua harus ada di pusat ditentukan dan sebagainya, maka yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan di pusat. Terus tenaga kerja juga dari pusat, terus regional dan sebagainya. Nah ini perlu dipikirkan. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang ke Kabupaten Sumeneb misalnya untuk eksplorasi, tapi tidak berpikir sumber daya manusia Sumeneb ini untuk bersama-sama dipersiapkan. Itu salah satu hal yang ingin kami sampaikan. Termasuk misalnya nanti sorbis mininya bisa dilaksanakan di Sumeneb, sehingga jangan selalu nanti misalnya sorbisnya ini selalu ada di Banyuwangi, Lamongan. Nah, itu saya perlu juga diperhatikan. Apa yang menjadi kekurangan nanti kita siapkan. Nanti kita siapkan apa yang bisa kita lakukan pemerintah daerah ini dalam rangka bagaimana misalnya walaupun sorbis mininya ini di Sumeneb misalnya. Karena kalau di Sumeneb kan paling enggak kerucinnya diangkut dari Sumeneb. Pada saat diangkut di Sumeneb butuh transportasi laut. Kita juga ada BUMD kita yang punya transportasi laut, artinya mereka core bisnisnya di transportasi laut. Ini perlu misalnya angkutan kapal yang semacam speedboat dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan. Kalau tidak mampu mungkin perusahaan swasta yang mampu. Nah itu menurut saya efek-efek yang seperti ini yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, sehingga potensi bagaimana migas memberikan kontribusi secara langsung dalam perekonomian daerah ini nampak nanti ke depan. Nah itu, walaupun pemerintah saat ini juga akan terus mengubah mentalnya agar dapat menikmati dampak keberadaan industri hulu migas di wilayah masing-masing memang. Termasuk Sumeneb, termasuk birokrasinya, politisinya, pengusahanya. Ini juga memang harus kita dorong agar tidak menjadi sebuah isu politik antar pemegang kekuasaan yang ujung-ujungnya berdampak pada iklim investasi migas nasional. Saya sebagai Bupati Sumeneb, saya pastikan dari awal bahwa segala sesuatu kaitan dengan investasi hulu migas ini berkaitan dengan devisa negara. Jadi kami tentu akan memberikan kemudahan-kemudahan yang lebih mudah sehingga tidak menghambat kaitannya dengan eksplorasi ini. Tetapi dipikirkan juga hal-hal kaitan yang sampaikan tadi. Apabila pemerintah daerah itu mampu men-switch mental dari birokrasi
Nah, itu menurut saya nanti ke depan kita juga akan memberikan pemahaman kepada birokrasi kita bahwa sesungguhnya kita ini juga harus menjadi bagian dari mengawal investasi-investasi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dan ini saya sudah mulai dorong ASN-ASN leading sektornya agar lebih memahami kaitannya dengan industri migas, sehingga mereka juga paham apa yang harus dilakukan. Jadi jangan hanya jadi ASN yang menurut saya tidak tahu bagaimana mendorong kaitannya ke depan untuk bisa melaksanakan FGD ini. Tapi yang perlu saya sampaikan paling akhir, perlu dicatat juga kolaborasi bersama baik antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, masyarakat, serta investor dan para mitra sangat diperlukan guna meningkatkan perekonomian nasional dan daerah menurut saya. Ini kalau kolaborasi ini bersama-sama, maka apa yang saya sampaikan tadi itu saya pikir lebih mudah dan akan nampak. Soalnya ini kan dikait-kaitkan dengan ini gimana ini industri hulu migas ada di Kabupaten Sumeneb, tetapi kenapa ini kok kemiskinannya masih tinggi? Nah itu. Sedangkan kalau berbicara Bojonegoro misalnya tahun 2006 kemiskinannya tinggi. Nah, lalu di 2015 ada peningkatan 19,47%. Nah sekarang lebih tinggi. Artinya sekarang lebih bagus. Artinya bahkan sudah tidak termiskin. Itu menurut saya memang dampak dari adanya eksplorasi hulu migas menurut saya. Tetapi memang agak berbeda. JBH migas yang didapatkan dari Bojonegoro itu kurang lebih 2, sekian triliun. Tuh, kalau nggak salah itu kontribusinya itu ke Bojonegoro proyek Banyu Urip saja setahu saya 2 triliun sekian lah itu. Jadi menurut saya itu berbeda lah antara onshore dengan offshore. Tapi kita ada harapan karena salah satu eksplorasi migas kita ada EML, ini onshore. Nah ini tinggal nanti bagaimana kelanjutan dari EML ini kami harapkan agar lebih cepat POD. Nah memang kaitan dengan onshore ini ada hal-hal khusus untuk bisa berjalan. Misalnya harus ada mitra pembeli di mana memang pembeli ini harus memiliki market yang jelas sehingga POD itu bisa dilakukan oleh EML. Dan kami mencoba juga mendorong agar EML agar segera melanjutkan hal-hal kaitan dengan eksplorasinya untuk menuju ke POD menurut saya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Insya Allah saya meyakini ke depan industri hulu migas yang ada di Kabupaten Sumeneb ini dalam pemerintahan saat ini akan coba kita bingkai, akan coba kita kawal bagaimana apa-apa yang menjadi kaitan dengan hal tadi yang saya sampaikan ini mampu kita laksanakan secara implementasinya. Dan ini saya terima kasih kepada teman-teman AMOS. Selamat lanjutkan. Hal-hal ini perlu diperkuat diskusinya, komitmennya, konsistensinya dari teman-teman K3S, termasuk SKK Migas juga, agar mampu memberikan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Saya rasa itu saja beberapa hal yang bisa ingin saya sampaikan. Saya lagi terima kasih, tidak bisa panjang lebar, karena di sini saya juga harus melaksanakan presentasi. Ini kayaknya 10:30, ini jam 10:04 sudah. Saya juga harus mempersiapkan hal-hal kaitan dengan apa yang ingin saya sampaikan, terutama kaitan dengan persiapan Kabupaten Sumeneb menuju endemi, dan kami berharap pandemi COVID ini bisa usai dan menjadi endemi, dan ini menjadi bagian dari semangat kita kembali dalam rangka bisa melakukan aktivitas. Sekali lagi terima kasih. Ya, kayaknya ini moderatornya sakit kepala, dipegang kepalanya. Kenapa? Karena Bupati nggak hadir secara langsung mungkin.